SMK Muhammadiyah Tasikmalaya bersama kepala sekolah ini. Kita langsung melihat saja nih bagaimana suasana kegiatan belajar nih Pak nih. Kalau kita lihat nih Pak, siswanya sangat sedikit sekali nih Pak ya, betul, di kelas ini. Betul. Apakah dibagi dari 2 kelas atau bagaimana? Ya, sebelum ke sana barangkali saya menjelaskan dulu prosedur siswa mulai dari masuk ke lingkungan sekolah. Di depan itu sebelum masuk itu kita sudah pertama siswa itu harus cek dulu suhu, kemudian cuci tangan, kemudian baru ke kelas masing-masing. Tapi sebelum masuk juga harus sudah disediakan hand sanitizer, gitu kan? Dan pastikan memang semua sudah pakai masker, seperti itu. Nah, kondisi di kelas ini seperti ini karena kita juga membatasi tidak 100% siswa masuk ke kelas semua, tetapi kami bagi dua, ya, bagi 50% dan dibagi 2 shift, seperti itu. Jadi jam berapa sampai jam berapa Pak? Ya, kalau sesuai dengan jam pelajarannya, kalau misalkan dia mata itu 4 jam, ya 4 jam. Kalaupun ada pengurangan ya untuk memberikan jeda supaya siswa yang shift pertama ini keluar dulu, pulang kalau sudah habis, ada jeda sekitar setengah jam sampai 1 jam baru masuk lagi. Dan kemudian sebelum juga siswa masuk ke sini, itu semua ruang itu disemprot dulu. Sebelum dan sesudah itu disemprot dulu. Setiap hari Pak itu? Setiap hari, mesti setiap hari. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya, SMK Muhammadiyah ini sangat menjalankan prokesnya dengan baik. Yeah. Pak, mulai diberlakukannya KBM tatap muka di SMK Muhammadiyah ini sejak kapan nih Pak? Kalau berbicara sejak kapan, memang kita juga insidentil lah, karena melihat kondisi perkembangan COVID, ya. Kalau misalkan perkembangan COVID terus meningkat, kita juga harus stop dulu. Nah, kalau menurun ya kita mulai lagi lah, tapi dengan prokes yang benar ketat harus dilakukan. Apakah ada Pak ketika tadi dicek oleh termogan ya gitu? Ya. Jika ada siswa yang suhunya tinggi gitu, apakah diperbolehkan masuk atau disuruh pulang? Yang pertama kita memang tidak boleh masuk. Tidak boleh. Nah, kita ada ruang tunggu di sana di depan. Di depan? Nah, di depan itu kita komunikasikan pada orang tua siswa. Kalau misalkan mau harus pulang. Harus pulang ya. Pulang lagi ya. Ujian misalkan Pak. Iya. Ya ujian bisa menyusul lah. Nah, kita harus pulang. Apakah mau dijemput orang tuanya atau kita antar ke rumahnya, seperti itu. Jadi ada penanganan dulu di sini lah. Seperti itu. Jadi pembelajaran di sekolah itu kan kita juga kita menyebarkan angket dulu. Apakah kita tidak semena-mena bahwa kita ini harus ada luring nih atau kombinasi gitu kan? Kita juga memberikan angket ke orang tua siswa. Kita dapatkan memang di angket itu 90% itu menginginkan belajar tatap muka. Ada yang di luar 90% itu, sisanya itu memang menginginkan daring. Tidak setuju. Nah, tidak setuju. Yang tidak setuju kita akomodir. Tetap akomodir. Kita memberikan pembelajaran dan mereka yang memang tidak datang ke sekolah. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke pribadi siswa dan juga orang tua ya, apakah mengizinkan atau tidaknya itu balik lagi ya Pak. Jadi sekolah tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Seperti itu. Di tengah pandemi COVID-19 ini gitu. Tadi kan dikatakan bahwa SMK itu 70%-nya adalah praktek dan 30%-nya adalah teori. Di tengah pandemi ini apakah praktek sampai tidak 70% itu Pak? Memang kalau lihat kondisi seperti ini berkurang. Berapa persen Pak kira-kira? Ya mungkin mencapai sekitar 50%-an lah ke bawah itu. Kalau mencapai 50% saja sudah syukur barangkali gitu. Tapi kan kondisi kita seperti ini ya semua juga memahami lah. Tapi minimalnya kita sudah melaksanakan apa yang 70-30 itu, kalaupun berkurang 70 ya ada lah barangkali, supaya tidak terlalu bahwa SMK itu hanya sebagai sekolah sastra gitu kan. Seperti itu. Jadi prakteknya tetap ada seperti itu. Lalu
apakah tadi kan tidak 70% ya, 50 lebih ya? Apakah itu berpengaruh terhadap prestasi dari siswanya sendiri atau tidak? Ya, tentu saja kita nanti bisa evaluasi, belum kan evaluasi itu penilaian itu kan ada penilaian harian, penilaian semester, penilaian tahunan. Tentu saja bisa kita lihat nanti di sana. Kemarin sebenarnya memang sudah kita dapatkan karena kan COVID ini kan dimulai tahun 2020 ya, awal 2020 Februari Maret kita kan sudah melaksanakan ujian akhir. Kalau dilihat dari nilai memang kita menurun. Dari segi keterampilan khususnya memang ya skill itu kan keterampilan mesti dilatih. Betul. Sementara waktu kan hanya terbatas gitu ya kan. Iya. Seperti itu. Memang ada perubahan lah. Meskipun ya menurun, bukan perubahannya naik kan gitu. Nah, gimana lagi gitu kalau kondisi sekarang. Lalu dari pihak sekolah sendiri apakah ada solusi nih terkait peningkatan prestasi siswa ini seperti apa? Peningkatan prestasi. Ya dalam upaya di masa sekarang ini memang minimalnya kita kan barangkali proses pembelajaran sudah dilakukan meskipun memang tidak sesuai dengan target kurikulum gitu kan, setidaknya kita tetap melaksanakan. Itu saja, tidak muluk-muluk kondisi sekarang.